Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deandini. Di sini saya akan menjelaskan terkait resume materi pertemuan pertama, yang dimana di sini membahas konsep perencanaan program gizi. Langsung saja, perencanaan program gizi ini merupakan suatu proses sistematis yang bertujuan untuk merancang dan mengorganisasi berbagai upaya peningkatan status gizi yang ada. Nah, proses ini dilakukan berdasarkan analisis situasi dan identifikasi masalah gizi yang ada, serta mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, ketersediaan sumber daya, dan prioritas intervensi. Nah, perencanaan ini sangat penting karena menjadi dasar pelaksanaan kegiatan yang terarah, terukur, dan berkelanjutan dalam menangani permasalahan gizi. Tujuan utama dari perencanaan gizi ini juga adalah menciptakan langkah-langkah strategis dalam menyelesaikan masalah gizi secara efektif dan efisien. Nah, selain itu, tujuan lainnya adalah mengalokasikan sumber daya yang tepat, menentukan indikator keberhasilan program, serta mendukung pencapaian target pembangunan kesehatan baik di tingkat nasional maupun global. Nah, perencanaan program gizi harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang kuat, yaitu partisipatif, melibatkan berbagai pihak terkait, berbasis data dan bukti, juga bertahap dan berkelanjutan. Selain itu, fleksibel terhadap kondisi lokal dan berorientasi. Nah, tahapan perencanaan program gizi juga terdiri dari beberapa langkah penting, yaitu mengidentifikasi masalah gizi yang ada melalui analisis situasi, misalnya dengan melihat prevalensi, stunting, wasting, anemia, atau masalah gizi lainnya. Setelah itu dilakukanlah penetapan prioritas masalah dengan mempertimbangkan besarnya masalah, dampaknya terhadap kesehatan masyarakat, serta kemampuan program dalam mengatasinya. Nah, selanjutnya ditetapkan juga tujuan dan sasaran program secara jelas dan terukur, baik tujuan umum maupun tujuan khusus, serta menentukan kelompok sasaran seperti balita, ibu hamil, ataupun remaja putri. Nah, tahap berikutnya adalah merumuskan strategi dan kegiatan program. Kegiatan ini mencakup intervensi spesifik gizi seperti suplementasi dan fortifikasi, juga intervensi sensitif gizi misalnya sanitasi, pendidikan, atau perlindungan sosial. Nah, dalam hal ini integrasi lintas sektor itu sangat diperlukan agar intervensi dapat berjalan dengan efektif. Nah, perencanaan juga mencakup penentuan sumber daya yang dibutuhkan seperti tenaga, alat, dan informasi. Selain itu, jadwal pelaksanaan dan lokasi kegiatan juga harus dirancang dengan baik. Monitoring dan evaluasi juga dilakukan secara berkala untuk menilai kemajuan program menggunakan indikator input, proses, output, outcome, dan impact. Nah, dalam perencanaan program gizi dapat menggunakan pendekatan top down atau dari pemerintah pusat ke daerah, serta pendekatan bottom up atau berdasarkan kebutuhan masyarakat, dan pendekatan situasional atau disesuaikan dengan hasil kajian lokal. Nah, selanjutnya adalah contoh program gizi yang dirancang melalui proses ini antara lain seperti program pemberian makanan tambahan atau PMT untuk balita, serta pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri. Gerakan aksi bergizi di sekolah, program 1000 HPK, dan serta program berbasis pangan lokal. Nah, namun demikian perencanaan program gizi tidak lepas dari berbagai tantangan seperti keterbatasan data dan sumber daya manusia, lemahnya koordinasi lintas sektor, perubahan kebijakan, serta budaya dan perilaku masyarakat yang sulit diubah. Oleh karena itu, perencanaan harus dilakukan dengan pendekatan yang adaptif, partisipatif, dan berbasis bukti agar program yang dijalankan dapat memberikan dampak yang nyata terhadap peningkatan status gizi masyarakat. Baiklah, mungkin sekian penjelasan resume materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan yang telah saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.